jadwal pelaksanaan. Jadi jadwal pelaksanaan ini kita akan melakukan tes dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Setiap minggu seperti itu. Dan untuk kegiatan raker pada siang hari ini, kami kumpulkan sekolah-sekolah yang jadwalnya pada hari Senin sampai dengan hari Jumat minggu depan. Jadi kalau hari Senin besok, tanggal 7 Oktober, itu ada dari SLB Jepun, SMA 1 Blora, SMA 1 Cepu, SMA 1 Jepun, sampai SMKN 1 Cepu. Pesertanya nanti ada di situ. Totalnya 253. Itu akan kita laksanakan di hari Senin. Dan untuk jadwal lengkapnya, sudah kami share juga pada lampiran undangan yang sudah kami kirimkan ke Dinas Pendidikan. Ini untuk tanggal 7 Oktober 2024. Jadi mohon bersiap-siap nanti di 7 Oktober untuk sekolah-sekolah ini melaksanakan CAT potensi. Kemudian di tanggal selanjutnya, tanggal 8 Oktober, itu nanti terdapat 252 peserta dari mulai SLB Brebes, SMA 1 Banjarharjo, Bantar Kawung, SMA 1 Brebes, Bulakamba, Jati, Jepun, Bunduran, dan di SMK 2 Blora. Kemudian di hari selanjutnya, hari Rabu, berarti tanggal 9 Oktober, itu totalnya 254 peserta. Lalu di tanggal 10 ini sekolahnya tidak terlalu banyak, tapi masing-masing sekolahnya lumayan banyak ini pesertanya. Dari mulai SMA N1 Wanasari sampai Songgom. SMA N2 Brebes itu ada 40, SMA KN1 Brebes ada 46. Kemudian satu Kersana itu ada 43, lumayan banyak. Itu di tanggal 10 Oktober. Kemudian di tanggal 11 Oktober ini ada cukup banyak sekolah dengan jumlah total peserta sebanyak 256. Ya, itu jadwal yang sudah kita bagi, sudah kita sampaikan juga di Dinas Pendidikan. Pastinya jadwal ini lebih detailnya Bapak Ibu sudah dapat, sudah perso. Saya jadwalnya di hari apa harusnya sudah perso. Kemudian aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam penilaian CAT potensi ini. Jadi kalau dari tadi kita menyebutkan tes, kesannya horor ya tes ya. Kita sebut saja apa ya, penilaian potensi begitu ya. Jadi CAT potensi itu adalah tes psikologi sebenarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Unit. Karena tes psikologi maka memang tidak ada yang perlu dipersiapkan. Karena kita masing-masing itu sudah punya potensi yang terpasang pada diri kita masing-masing. Jadi potensi itu adalah kalau dibilang estimated future performance. Jadi performa kita, kemampuan kita yang sudah terpasang di diri kita dan siap untuk kita gunakan jika diperlukan. Barangkali belum terlihat pada kemampuan kita sekarang, tapi itu sebenarnya sudah terpasang pada diri kita. Itu adalah potensi yang nanti akan kita coba untuk diukur untuk melihat potensi dari diri Bapak Ibu sekalian. Nah, karena CAT potensi ini merupakan tes psikologi, ini penting kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi jangan dibayangkan tes ini seperti tes P3K yang zaman dulu. Tidak. Okay? Jadi tidak ada jawaban benar atau salah. Karena tidak ada jawaban benar atau salah, maka panjenengan monggo menjawab soal sesuai dengan pilihannya masing-masing, sesuai dengan apa yang panjenengan rasakan. Hasil tes ini akan menggambarkan kepribadian. Jadi nanti peserta wajib mengerjakan soal secara mandiri. Ini penting.
dilarang bekerja sama atau melihat pekerjaan orang lain. Dan hal-hal ini wajib disampaikan dan ditekankan kepada para peserta. Jadi pada rakor kali ini kebetulan alhamdulillah banyak juga perwakilan dari peserta yang datang. Jadi bisa secara langsung mendengarkan rakor ini. Jika misalnya mungkin calon peserta belum berkesempatan hadir pada rakor ini, mohon bagi yang hadir untuk menyampaikan hal ini karena ini penting. Disampaikan saja tes ini adalah bukan tes sebenarnya, ini gampang, tinggal milih saja. Nanti ada beberapa jawaban yang dipilih dan jawaban-jawaban tersebut unik akan menggambarkan diri Bapak Ibu sekalian. Maka tidak perlu mencontek, tidak perlu diusahakan untuk dibagus-bagus atau bekerja sama dengan orang lain. Karena ini adalah tes psikologi yang akan menggambarkan salah satunya kepribadian Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu mengerjakan sendiri apa adanya, itu pribadi Bapak Ibu berarti seperti itu. Jadi kalau sampai mencontek kemudian melihat jawaban orang lain, itu berarti kan kepribadiannya orang lain. Itu akan sangat merugikan, justru akan sangat merugikan. Seperti itu. Kemudian nanti aspek-aspek yang dinilai adalah life skill, terdiri dari kemampuan intrapersonal dan interpersonal, kemudian kepribadian, dan juga integritas. Kita akan lihat potensi Bapak Ibu dalam hal-hal ini. Kemudian, gambaran secara umum tentang kegiatan CAT potensi ini adalah sebagai berikut. Jadi, peserta telah siap dengan perangkat komputer atau laptop masing-masing yang telah terkoneksi dengan internet. Jadi memang sama sekali tidak dianjurkan untuk menggunakan ponsel tadi disampaikan oleh Pak Kepala Unit. Jadi komputer, laptop atau minimal tablet. Pasti Bapak Ibu yang lain barangkali di sini sudah ada yang pernah melakukan CAT potensi, apalagi kepala sekolah, pastinya sudah pernah. Jadi memang soalnya seperti itu, nyamannya dengan menggunakan komputer atau laptop. Kemudian nanti link untuk aplikasi akan kami bagikan lewat grup WhatsApp. Jadi penting sekali adanya grup WhatsApp yang kemarin kita buat. Perannya cukup strategis dan cukup vital. Itu kenapa kami kemarin berusaha semaksimal mungkin agar harus ada perwakilan dari masing-masing sekolah. Harus ada dalam grup WhatsApp tersebut. Nanti soal-soal dalam aplikasi hanya dapat diakses oleh peserta yang mendapatkan jadwal tes pada hari tersebut. Ini perlu diperhatikan karena masing-masing peserta sudah mempunyai jadwal, jadi peserta hanya dapat mengakses soal pada jadwal tersebut saja. Misalnya terjadwal pada hari Rabu, maka yang bersangkutan akan dapat mengakses soal pada hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu ya nanti loginya hari Rabu saja, tidak perlu mencoba-coba di hari yang lain karena tidak bisa juga untuk diakses selalu. Kemudian nanti secara garis besar terdapat 6 kelompok soal yang harus dikerjakan secara urut. Cermati instruksi pada soal-soal tersebut sebelum mengerjakannya. Ini nanti harapannya juga mungkin ada teknisi atau proktor yang sudah pernah mengikuti CAT potensi bisa juga membantu agar bisa menjelaskan jika ada pertanyaan terkait dengan teknis pengerjaan. Ini saya jelaskan secara umum. Jadi nanti terdapat 6 kelompok soal, 6 tes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mulai tes 1 sampai 5, itu dikerjakan dengan cara memilih jawaban atau mengklik jawaban. Jadi gampang Bapak Ibu, tinggal diklik saja jawabannya. Ya. Setiap jawaban tersebut akan kalau dipilih biasa, kalau di komputer dia akan menghitam seperti itu, diklik.
Kemudian Bapak Ibu bisa menuju ke soal selanjutnya dengan cara mengklik simpan dan lanjutkan. Seperti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk tes yang keenam itu pengerjaannya agak berbeda. Untuk tes 1 sampai 5 itu dengan cara mengklik jawaban standar biasa. Ya. Yang penting Bapak Ibu dicermati dulu instruksinya disuruh apa. Gitu. Misalnya tes 1, pilihlah pernyataan yang Bapak Ibu anggap tepat. Berarti diklik saja yang paling tepat seperti itu. Ya. Untuk tes 6 ini agak berbeda dengan yang lain. Karena di tes 6 ini Bapak Ibu diharuskan untuk mendrag atau menggeser angka pada pilihan ini ada 1, 2, 3, digeser saja menuju ke beberapa pernyataan yang sudah disediakan. Jadi ada beberapa pernyataan, pilih 3 pernyataan yang paling mewakili diri Bapak Ibu sekalian. Yang paling menggambarkan beri nilai 1, beri angka 1. Kemudian yang selanjutnya beri angka 2, selanjutnya lagi beri angka 3. Caranya memberi angka dengan cara menggeser. Jadi digeser, didrag, angka yang ada di sini digeser ke kotak yang ada di sebelah pernyataan-pernyataan. Itu cara umum itu Bapak Ibu, gampang. Tes 1 sampai tes 5 Bapak Ibu tinggal mengklik jawaban. Kemudian tes 6 Bapak Ibu tinggal mendrag atau menggeret angka yang ada pada peringkat itu, digeser atau digeret atau didrag ke sebelah pernyataan-pernyataan yang sudah disediakan. Itu cara untuk mengerjakan soal. Kemudian selanjutnya pelaksanaan tes potensi ini, estimasi pengerjaan kurang lebih kami perkirakan mungkin 45 menit sampai 1 jam ya Bapak Ibu. Pengerjaan ini bisa berdurasi macam-macam Pak Bapak Ibu. Bisa lama, bisa sebentar. Tapi tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Unit bahkan bisa sampai 2 jam. Ya. Itu terjadi karena Bapak Ibu nanti setelah mengklik jawaban biasanya ditunggu sampai waktunya habis. Karena saya jelaskan nanti setiap soal pada CAT potensi ini memiliki durasi waktu tertentu. Setiap Bapak Ibu klik jawaban, itu nanti waktunya akan terus berjalan dan akan pindah ke soal selanjutnya jika waktunya habis. Setiap soal. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengerjakan dengan lebih cepat, tidak perlu menunggu waktunya habis untuk menuju ke soal selanjutnya. Jadi kami sampaikan di sini, setelah Bapak Ibu mengklik jawaban, silahkan langsung diklik tombol simpan dan lanjutkan. Sehingga soal akan berpindah ke soal berikutnya. Tidak perlu menunggu waktunya habis. Ya. Tapi ada waktunya di situ, memang akan berpindah secara otomatis jika waktunya habis. Tapi jika Bapak Ibu tidak mengklik simpan lanjutkan, hanya menunggu waktunya habis, itu akan lama sekali, bisa berjam-jam. Jadi Bapak Ibu bisa lebih cepat dengan cara mengklik simpan dan lanjutkan. Semakin Bapak Ibu cepat mengklik simpan dan lanjutkan, maka akan semakin cepat waktu pengerjaan Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi, jika nanti misalnya Bapak Ibu belum mengklik jawaban, tapi waktunya sampai habis, ya, waktunya habis, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, karena soal yang terlewat tadi otomatis akan muncul sendiri nanti di akhir tes. Jadi memang soal-soal ini merupakan soal-soal psikologi, Bapak Ibu. Tidak masalah jika memang nanti akan muncul kembali dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Jadi yang penting Bapak Ibu tadi mengerjakan sendiri, jawab apa adanya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mengerjakan seluruh soal, peserta dapat
menutup aplikasi dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kemudian bila terdapat kendala pada pelaksanaan tes atau jika ada pertanyaan dari peserta saat pelaksanaan tes yang tidak dapat dijawab atau perlu dikomunikasikan dengan panitia BKD, dapat langsung disampaikan saja di grup WhatsApp atau bisa langsung japri admin grup WhatsApp yang sudah disediakan. Seperti itu. Jadi begitu, ini kan bayangan kami setiap sekolah ada perwakilannya, ya. Mungkin tidak seluruh peserta ikut dalam sesi Zoom ini. Jadi mohon untuk disampaikan hal-hal yang kami sampaikan. Jadi intinya nanti bila terdapat kendala pada pelaksanaan tes bisa langsung disampaikan saja kami. Kemudian selanjutnya adalah tata tertib pengawasan. Jadi memang tes ini merupakan tes online yang pelaksanaannya cenderung kita bebaskan di sekolah dari jam berapapun bebas asalkan dalam periode waktu jam 7 sampai jam 5 sore. Tadi sudah disampaikan juga karena tes ini membutuhkan waktu pengerjaan, jadi jangan mepet-mepet jam 5. Paling tidak jam setengah 4, Bapak Ibu, itu paling lambat untuk memulai mengerjakan soal. Tata tertib terkait dengan pengawasan pada tes ini, yaitu pengawasan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini, mohon untuk dijaga dan diawasi para peserta tes agar tetap mematuhi tata tertib yang sudah kami sediakan. Jika memungkinkan dan sebenarnya sangat kami rekomendasikan, pengerjaan dapat dilakukan secara bersama dalam ruangan untuk mempermudah pengawasan. Memang ini bisa diakses mandiri masing-masing, tapi untuk lebih mempermudah pengawasan, kami sarankan nanti dikumpulkan dalam satu ruangan, terserah mungkin jamnya jam berapa, atau mungkin bila terdapat banyak peserta, mungkin bisa dijadikan beberapa gelombang gitu dalam satu sekolah, monggo. Teknisnya kami serahkan kepada peserta itu. Memang kami merekomendasikan agar lebih mudah pengawasannya dikerjakan secara bersama dalam satu ruangan. Kemudian kami juga sampaikan Bapak Ibu panitia di sekolah untuk memastikan agar peserta tidak mendokumentasikan soal dalam bentuk apapun, baik itu foto, video, ataupun tulisan. Mohon kerjasamanya dalam hal ini. Kemudian untuk proctoring kami, pengawasan kami mohon Bapak Ibu untuk mengambil foto setiap peserta dalam pelaksanaan tes yang sedang mengerjakan soal. Untuk selanjutnya, foto tersebut dikirim ke link yang nanti kami sediakan. Kami akan share di grup WhatsApp. Jadi begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu panitia di sekolah silahkan memfoto teman-teman yang sedang mengerjakan tes. Mungkin di satu ruangan ada 20 orang yang sedang mengerjakan tes, silakan difoto saja, satu kali saja. Yang penting dapat 20 orang itu. Difoto saja, satu foto saja cukup. Kemudian foto tersebut dikirimkan ke link yang kami kirim nanti di WhatsApp sebagai bukti telah mengerjakan tes tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan monitoring mengenai daftar peserta yang sudah mengerjakan tes. Jadi nanti kami akan cek Bapak Ibu, karena periode waktu pengerjaan itu rentangnya cukup panjang, dari mulai jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Tentunya waktu yang panjang ini harapan kami dapat dipergunakan sebaik mungkin. Ya. Kalau memang pagi belum bisa ya siang. Kalau siang ternyata tidak bisa ya sore. Kalau sore pas tidak bisa ya siangnya atau paginya, seperti itu. Fleksibel Bapak. Ya.
untuk menjamin Bapak Ibu nanti para peserta mengerjakan dengan baik seluruh tesnya, nanti kami akan share data progres yang sudah mengerjakan dan yang belum. Jadi kurang lebih akan kita lakukan sekitar 2 kali dalam sehari di sekitar pukul 12 dan juga pukul 5 sore. Dan kami sampaikan nanti ini yang sudah Bapak Ibu dan yang belum. Kemudian ini yang sudah dan yang belum. Jam 12 dan jam 3 akan kita sampaikan. Kemudian ini tadi kami sampaikan tidak boleh mendokumentasikan dalam bentuk apapun, foto, video, tulisan. Jadi harapan kami nanti, kalau memang tes niat mengerjakan soal saja. Boleh nanti sambil makan tidak apa-apa, sambil bawa minum tidak apa-apa, tapi tidak perlu menggunakan alat tulis, tidak perlu pakai HP, tidak perlu pakai kamera dan atau video, ya. Dan jika nanti terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut, kami mohon ya panitia sekolah dapat mencatat peserta tersebut untuk kemudian dilaporkan ke kantor PPK. Kemudian ini kami sampaikan simulasi untuk masuk ke dalam aplikasi. Jadi kalau ini pesertanya adalah para kepala sekolah, pasti sudah pernah mengikuti tes ini. Pesertanya para apa, di sini ada teknisi yang bergabung, proper yang bergabung, gitu ya. Artinya juga sudah pernah, ya, karena kebetulan yang kami pilih adalah kabupaten kota yang memang dulu sudah pernah kita lakukan pemetaan di kabupaten kota tersebut. Jadi kalau ada yang bertanya, gampang. Banyak orang yang tahu seperti itu. Jadi mungkin ada teman-teman peserta dari PTBK yang belum tahu, gambaran untuk masuk ke dalam aplikasinya seperti ini. Jadi nanti akan kita bagikan link aplikasi. Setelah link tersebut dibuka, maka akan muncul interface yang seperti ini. Jadi ada cek username dan password, username dan kemudian kita hanya perlu mengetikkan NIP di cek username dan password. Setelah kita ketikkan NIP, silahkan diklik cari. Jadi intinya adalah mengetikkan NIP pada kolom cek username dan password. Setelah itu klik cari. Kemudian setelah diklik cari, Bapak Ibu akan menemukan username dan password. Silakan username dan password ini dipindahkan ke bawah. Username dipindahkan ke kolom username, password dipindahkan ke kolom password. Cara memindahkannya bagaimana? Bisa dengan cara di Ctrl+C, Ctrl+V, copy paste, bisa dengan cara di drag, di blok dulu kemudian diseret, bisa juga. Atau juga bisa dengan cara ditulis manual, boleh juga. Kalau ditulis manual, tolong diperhatikan besar dan kecilnya huruf pada password. Karena password ini kadang terdapat kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Sudah, kalau sudah diklik masuk, setelah klik masuk, Bapak Ibu akan muncul halaman login seperti ini. Setelah muncul halaman login seperti ini, dipastikan ada identitas, nama, NIK, dan jenis kelamin di pojok kanan atas. Ini dipastikan harus sesuai dengan diri Bapak Ibu sekalian. Begitu. Setelah itu, setelah pasti itu identitas Bapak Ibu, silakan bisa diklik link yang ada di bawah informasi ujian ini, CAT potensi penyitaan. Diklik itu maka akan muncul tes-tesnya. Dan kami ingatkan kembali, ini hanya akan bisa diakses, soal-soal ini hanya akan bisa diakses bagi teman-teman yang memang terjadwal mengikuti tes pada hari tersebut. Jam 7 sampai jam 5 sore. Selain di periode tersebut tidak bisa mengakses soal-soal yang ada di sini.
Jadi mohon diperhatikan periode pengerjaan soalnya. Tadi adalah pelaksanaan CAT potensinya, kemudian penggunaan hasilnya untuk CAT potensi sebenarnya buat apa, kenapa kami terus melakukan CAT potensi. Sebenarnya CAT potensi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk dapat melakukan pemetaan potensi. Ini bisa dipergunakan nanti untuk teman-teman karir, penelusuran karir potensial untuk analisis kebutuhan diklat, juga untuk penempatan pada posisi yang sesuai. Jadi penempatan pada posisi yang sesuai bisa diartikan juga sebagai evaluasi kita bersama, apakah saya sudah tepat atau belum tepatkan di sini. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan untuk mengerjakan CAT potensi ini dengan sungguh-sungguh. Itu sudah. Mungkin Bapak Ibu, paparan teknis dari kami, saya yakin ini banyak sekali pertanyaan, mungkin barangkali nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Prinsipnya kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, terutama ini adalah dari panitia sekolah. Mohon izin Bapak Ibu kepala sekolah untuk menyampaikan apa yang kami paparkan tadi pada teman-teman peserta. Ada juga calon peserta yang ini hadir pada kesempatan kali ini juga alhamdulillah nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lainnya. Pada prinsipnya ini bukan tes P3K seperti yang dulu kan, tapi ini merupakan tes potensi, tes psikologi yang hasilnya unik. Masing-masing dari Bapak Ibu pasti punya keunikan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan itu wajar dimiliki oleh setiap orang. Jadi mohon dikerjakan sendiri, tidak usah tengok kanan kiri, pede saja, kerjakan apa adanya sesuai yang Bapak Ibu rasakan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu dari kami, nanti bisa dilanjutkan dengan lanjut. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pengarahan teknis dan juga tunjuk untuk pelaksanaan CAT online oleh Bapak Jakarta. Mungkin ini akan dibuka sesi tanya jawab atau tidak, Pak? Oke, monggo ditanyakan saja. Monggo, silakan. Bapak Ibu yang ingin menanyakan hal-hal yang memang belum dipahami, kami persilahkan. Alhamdulillah sepertinya sudah jelas. Izin Belum ada bertanya. yang oh, gitu, siap. Bapak Nggih, dari Kampung Laut, gitu, Bapak. nggih, Bapak. Nggih. Nama saya Pak Muhammad Lutfi. Pak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif izin bertanya, apabila tadi dalam proses pelaksanaan apa CAT ini sudah klik mulai, nih, mulai mengerjakan tes 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Terus pas di tengah-tengah itu misalkan ada kendala teknis Pak. Misalkan kan di sekolah kami kadang sering mengalami pemadaman gitu nggih Pak. Tanpa lah tiba-tiba listrik mati ataupun mungkin perangkatnya itu tiba-tiba mungkin juga mati laptopnya nggih di lab gitu. Itu bagaimana Pak? Apakah mengulang dari awal apa melanjutkan? Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung dijawab saja ya, biar lebih fresh ya. Nggih Pak. Nanti bisa Terima juga kasih. langsung ditanggapi juga Pak Ahmad. Terima kasih atas pertanyaannya. Jauh-jauh dari Kampung Laut, nih Pak. Nggih. Dan ini anggota pertama yang masuk ke grup WhatsApp. Luar biasa. Nggih. Saya masih ingat. Oke, jadi atas suwun pertanyaannya, jika nanti ada kendala pada saat sudah dimulai, bagaimana? Jadi kami jawab di sini tidak masalah, Pak. Jadi ini bahkan tadi kami sampaikan, jika ada yang terlewat belum terjawab, itu saja itu akan mengulang lagi. Jadi pertanyaannya nanti soal tes ini akan selesai jika Bapak Ibu sudah mengerjakan seluruh tes yang ada di sini. Jika nanti Bapak Ibu sudah mulai, kemudian ada kendala teknis, misalnya tidak bisa internetnya tiba-tiba putus atau
yang semacamnya listrik mati itu tidak masalah. Oke. Kalau misalnya kayaknya kendalanya lama, kalau memungkinkan di lockout dulu tidak masalah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Dilanjutkan saja. Intinya nanti kalau Bapak Ibu berhasil untuk masuk lagi, itu tidak akan mengulangi dari awal. Jadi aman, Pak. Tidak akan mengulangi dari awal. Tapi memang walaupun ini bisa dicegah seperti itu, kami sampaikan ini hanya jika ada kendala teknis. Ya. Kalau tidak ada kendala teknis, Bapak Ibu wajib mengerjakannya secara urut langsung selesai semua gitu saja. Karena kan sudah mengerjakan, sudah ada mood untuk mengerjakan. Nanti diseling dengan apa lagi, nanti kadang moodnya sudah berubah, ya. Akan berbeda lagi nanti barangkali. Jadi kalau sudah mengerjakan, sudah fokus saja mengerjakan. Kalau diklik jawaban langsung simpan lanjutkan, klik jawaban simpan lanjutkan itu akan cepat. Paling 50 menit sudah selesai. Jadi intinya setelah klik jawaban langsung simpan lanjutkan. Klik jawaban simpan lanjutkan. Pasti Bapak Ibu yang sudah pernah mengerjakan di Cilacap juga sudah pernah ya Bapak. Jadi, Terima kasih Pak Ari. itu juga sudah pernah. Nanti monggo bisa disampaikan jika nanti pada saat pelaksanaan ada yang bertanya. Mungkin Pak Lutfi, terus Pak Lutfi. Sami-sami Bapak. SMK Cepu tanya Pak Arif. Siap Pak. Bapak, monggo Pak. Oke, terima kasih. Kaitannya dengan pelaksanaan CAT ini, apakah boleh salah satu peserta nanti menjadi teknisi? Itu Pak Arif, pertanyaan saya. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Sinten Pak, mereka Pak. Pak Dari- Fahmi, SMKN 1 Cepu. Ya Pak Fahmi dari SMKN 1 Cepu ini di aula nggih Pak nggih. Boleh Pak Fahmi, boleh Pak Fahmi. Nggih, teman-teman sekalian ini pesertanya berarti langsung hadir semua nggih. Luar biasa monggo. Jadi boleh nanti sekaligus jadi teknisi juga monggo. Tapi begini, nanti kan ada pengawasan juga, ada yang memfoto juga ya. Jadi harapan kami ada juga dari pihak sekolah, kepala sekolahnya ya, untuk menugaskan menjadi adminnya lah ya paling tidak untuk ikut memfoto seperti itu. Karena kan peserta nanti tidak pegang HP ya, kalau bisa. Karena tidak boleh mendokumentasikan soal dan bentuk apapun. Ya, jadi nanti kalau sekedar karena kebetulan teknisinya merupakan peserta, ya tidak apa-apa mengurusi internetnya seperti itu kan memang tugasnya ya tidak masalah. Tapi nanti juga harapan kami ada personil lain yang diperbantukan untuk menunggu. Kan kasihan juga sebagai peserta nanti kalau saya lihat Cepu ini banyak pesertanya ya, nanti pindah-pindah di kelas-kelas, padahal dia juga mengerjakan. Nanti yang dilayani sudah selesai semua, yang bersangkutan malah belum sendiri kan malah kasihan. Seperti itu. Tapi tetap boleh, tapi nanti tetap harapan kami tetap ada bantuan dari personil yang lain. Terutama untuk foto tadi, itu kan memang dilakukan oleh yang bukan peserta. Mungkin Pak Fahmi. Pak Arif, matur nuwun. Siap, sami-sami Pak Fahmi, semangat sekali. Moga yang lain Bapak Ibu. Iya Pak, saya Pak. Nih, Izin bertanya Pak, monggo Pak. juknis tata tertib dan sebagainya, mungkin satu bundle itu tentang pelaksanaan ada tidak? Apakah yang menerima kemudian ngeprint termasuk daftar hadir secara manual ada atau tidak? Matur suwun. Matur suwun Pak Budi Santoso atas pertanyaannya. Jadi pelaksanaan CAT potensi ini memang kita lakukan secara online. Harapan kami untuk memudahkan dan lebih menjaring peserta dalam jumlah yang lebih masif lagi. Ya. Untuk tujuan yang demikian, jadi kita tidak memerlukan daftar hadir dan lain sebagainya. Karena nanti keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan ini langsung kami buktikan dari data yang sudah terekam. Jadi kalau memang mengerjakan ya ada datanya. Kalau tidak berarti tidak hadir dan tidak ada datanya. Seperti itu Pak. Jadi memang langsung to the point bisa dilihat datanya di kami nanti. Makanya nanti kami akan sampaikan secara real time, data akan kami
sampaikan nanti di jam 12 dan juga jam 5 kami sampaikan ini Bapak Ibu yang sudah mengerjakan dan yang belum, yang sudah mengerjakan dan yang belum. Semata-mata untuk memantau saja. Untuk memantau saja, monggo kita kerjakan, kita sempurna kegiatan ini bersama-sama, kita ikuti, kita berpartisipasi bersama-sama. Kemudian untuk juknisnya kita secara cetak tadi memang kami tidak menyediakan Mbak. Sebagai gantinya nanti akan kita share video yang ada di sini poin yang ada di sini kita akan share pada Bapak Ibu dan menjadi pedoman, dan juga jika ada hal-hal yang masih belum jelas perlu dikomunikasikan, perlu ditanyakan, bisa disampaikan saja langsung di grup WhatsApp. Sedikit Pak, Ibu Santoso. Iya, Pak. Apabila ada yang berhalangan tadi, kalau tidak salah, mungkin rekan kemudian bisa mengikuti di lain waktu, nggak Pak? Iya, betul Bapak. Jadi memang jika ada yang terpaksanya berhalangan, memang bisa diganti jadwalnya. Tapi harapan kami, kita sudah menyediakan waktu yang relatif longgar Pak, dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau memang yang bersangkutan kebetulan berhalangan dan akhirnya tidak bisa mengikuti bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, tidak apa-apa. Yang penting diusahakan di hari tersebut seperti itu. Karena jam 7 sampai jam 5 kan masih banyak waktu nggih Pak. Bisa lah nanti menyisihkan waktu untuk mengerjakan soal yang kira-kira tidak sampai 1 jam, saya kira bisa selesai. Apalagi yang generasi-generasi muda bisa langsung klik jawaban, simpan lanjutan, klik jawaban, simpan lanjutan. Jadi kalau memang kendala yang namanya kendala kan tidak tahu ya Pak, barangkali ada sesuatu hal yang bersangkutan sama sekali tidak bisa di hari itu, bisa dikomunikasikan ke kami Pak sebelumnya. Untuk kami jadwalkan di jadwal yang lain. Karena tes ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang terjadwal pada hari tersebut. Seperti itu. Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu monggo kalau ada lagi. Mohon tanya Pak Arif. Monggo Bapak. Terkait kemanfaatan dari chat ini, untuk dengan adanya chat ini kebetulan di sekolah kan semuanya adalah P3K. Ini awalnya menimbulkan kekhawatiran. Apakah ini nanti bisa mempengaruhi perpanjangan perjanjian kerja ataukah tidak? Ini karena mau chat itu banyak yang ada kekhawatiran seperti itu. Andaikan nanti rendah, nanti tidak diperpanjang begitu maksudnya. Nah kemudian tadi juga disampaikan bahwa untuk hasil chat ini sebagai untuk penempatan jabatan yang sesuai. Nah untuk P3K ini jabatan apa saja yang bisa dijabat, apakah sama dengan PNS atau bagaimana batasan-batasannya? Bapak Sinten Pak. Ini Pak Hardi dari SMA 1 Wanasari. Terima kasih Pak Hardi atas pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya untuk perjanjian kinerja dengan teman-teman P3K, namanya saja perjanjian kinerja dipanggil, berarti yang dinilai pertama memang adalah kinerja Pak. Adalah kinerjanya. Jadi kinerjanya seperti apa. Namun demikian kita menyediakan juga data potensi di sini sebagaimana amanah dari undang-undang ASN. Kita harus melakukan pemetaan potensi pada seluruh ASN, baik itu PNS maupun pada P3K, tanpa terkecuali Pak. Jadi penggunaannya seperti apa? Salah satunya memang dipergunakan untuk penempatan pada posisi yang sesuai, analisis kebutuhan diklat, pengembangan karir, penelusuran kader potensial dan lain sebagainya. Banyak yang dapat kita lakukan dengan berdasarkan pada potensi yang kita tahu. Kita sudah tahu nih potensinya Pak
Pak, nah saya Pak dari Pak Wonosari, Adi. Pak Hedi ya, Pak Hedi. Nah, Pak ini sesuai gimana seperti itu. Kita belum tahu kebijakan ke depan seperti apa Pak. Tapi jika kita tahu, oh ini berpotensi, ada misalnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena Bapak ini berpotensi, maka akan nopo lebih diprioritaskan dan lain sebagainya. Dan juga kalau memang tidak serius dalam hal ya bisa jadi hal-hal yang mungkin mengakibatkan karena elek-elekan mengerjakannya Pak mengakibatkan potensinya jelek ya. Kami menyediakan data di sini Pak. Jadi nanti semoga bisa dipergunakan oleh pengambil kebijakan dengan pastinya dipergunakan sebagai mestinya. Jadi kita menyediakan data potensi dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tapi tidak perlu khawatir Pak. Tadi disampaikan khawatir, takut, tidak perlu takut karena ini merupakan tes yang akan menggambarkan potensi Bapak Ibu sekalian. Potensi itu unik Pak. Jadi mungkin pasti setiap orang dia punya kelebihan di hal tertentu, punya kekurangan di bidang lain itu pasti ada dan normal saja. Tapi yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar kurvanya juga nanti bagus, dan kalau memang sungguh-sungguh tidak tidak akan ada masalah seperti itu. Mungkin dikerjakan saja dengan baik. Mungkin lagi, lagi, Baik. ya sama-sama lagi. Ada lagi? Kami dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Mas Arif. Siap Pak Agus. Ngapunten Pak Arif, ini hanya masukan terkait Ya, dengan CAT potensi ini, khususnya untuk P3K yang melakukan pelanggaran disiplin. Dan dia dalam proses, kemungkinan ada yang mengalami mutasi. Itu mohon masukannya Pak Arif. Kadang-kadang kalau pelanggaran berat itu otomatis kan bisa dijadikan administrasi. Jadi dia tidak sebagai guru lagi selama 12 bulan atau 1 tahun. Itu bagaimana? Kemudian terkait P3K yang mengalami gangguan mental jiwa. Itu bagaimana? Karena ini masih proses dari BKD itu pengajuan tes kesehatan. Demikian Pak masukan dari kami. Terima kasih Pak Arif. Materson Bapak. Jadi Pak Agus, ini jika P3K tersebut terjadwal di tes ini, ngoten nggih Pak nggih. Padahal ada kasus disiplin dan juga gangguan mental jiwa. Kalau ngeten Pak, jadi kalau memang terjadwal ada namanya dalam lampiran kemarin, diikutkan saja Pak. Tidak masalah ikut kegiatan tersebut. Jadi nanti proses untuk pelanggaran disiplinnya juga akan berjalan sendiri. Termasuk juga yang mental jiwa tadi, kalau memang bisa mengikuti, diikutkan saja Pak. Tidak masalah. Kadang juga ada teman-teman guru, pengalaman kami di tempat lain Pak, yang bersangkutan karena dianggap tidak mampu atau sakit dan lain sebagainya tidak ikut. Padahal teman-teman yang lain ikut mengerjakan. Itu malah justru bukan bagi dia, Pak. Jadi malah justru saya ikut saja seperti itu. Tidak apa-apa, Pak. Kalau memang bisa mengerjakan, ikut mengerjakan saja. Karena ini soalnya santai, Pak, nanti. Hanya memilih-milih saja, ABC-nan saja, nanti dipilih-pilih saja, panjenengan milih perilaku yang mana, seperti itu saja. Jadi, milih-milih saja, tidak ada yang mengharuskan yang bersangkutan berpikir kerasnya kan tidak. Mungkin Pak Agus. Siap Pak Arif, matur suwun sangat. Siap Pak Agus, sami-sami Pak Agus. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup Bapak. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman peserta yang mau ikut, ada unek-uneknya barangkali.
Sudah semua? Sepertinya sudah nggih. Sudah. Oh, sampun nggih. SMKN 110 sampun niki semuanya. Alhamdulillah. Sudah plong nggih, plong nggih. Jadi santai saja Bapak Ibu, intinya santai saja. Santai saja, tidak usah grogi karena gampang soalnya gampang dipastikan nanti ya lulus semua lah nanti. Karena tidak ada jawaban benar dan salah. Tenang saja. Tidak perlu belajar dulu, tidak perlu browsing dulu soal matematika dasar, tidak perlu Bapak Ibu. Saya sih tidak perlu. Jadi yang penting Bapak Ibu pagi-pagi sebelum ke sekolah itu sarapan, ya. Kemudian malamnya ya istirahat yang cukup, jadi tidak perlu risau. Yang penting kondisi fit untuk mengerjakan soal-soal paling tidak sekitar 1 jam sudah selesai. Dan pasti gampang. Dan pasti nanti setelah mengerjakan soal akan senyum-senyum nih. Pilihan jawabannya tadi seperti apa. Tinggal ngeklik saja. Gitu. Namun tidak ada lagi ya berarti ya. Ya. Barangkali dari Bapak Kepala Unit ada tambahan Bapak, ada arahan lagi setelah tanya jawab ini Pak. Ya, kami kira sudah jelas semuanya ya. Jadi termasuk nanti kalaupun materi yang ini dipaparkan oleh Mas Afid ini nanti mau dibagikan juga silahkan, tidak apa-apa. Ini memang untuk penjelasan gitu loh. Ya. Sebagaimana yang tempat kami tadi juga sudah kami kirim di kolom chat tadi kan gitu loh. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan sampai pelaksanaan ya itu nanti betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Oke, kami kira demikian, matur nuwun sangat. Matur suwun Bapak Ardi. Alhamdulillah sudah jelas semuanya Bapak Ibu sekalian. Partisipasinya lumayan Bapak Ibu sampai 99. Ini sampai moderatornya ketik ini. Jadi keluar sendiri gara-gara partisipannya terlalu banyak. Alhamdulillah. Semoga tujuan kita untuk melakukan rakor pada siang hari ini tercapai, kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nanti informasi selanjutnya akan kita share di grup Bapak Ibu, termasuk materi ini akan kita sampaikan di grup. Jadi komunikasi kita tidak hanya berhenti sebatas Zoom ini. Zoom ini berakhir, kita bukan berarti berhenti komunikasi, kita akan lanjutkan komunikasi melalui grup WhatsApp yang sudah ada perwakilan dari masing-masing sekolah. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Matur suwun sangat Bapak Ibu, kami mohon maaf. Mewakili pembawa acara juga tadi kami mohon maaf jika pada kesempatan kali ini ada sesuatu